semuanya, selamat pagi untuk yang berada di Amerika, selamat sore untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan seperti yang tadi disebutkan Pastor Yonggi, hari ini hari terakhir di bulan Mei, jadi tidak terasa sebentar lagi tahun 2024 ini sudah tinggal separuh saja. Jadi uh, cepat sekali berjalannya, tapi tentunya kita terus berdoa perkenanan Tuhan terus ada bersama kita, penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kita sampai sepanjang tahun ini dan juga tentunya di hari-hari setelahnya. Oke, di hari ini kita akan melihat sedikit kenyataan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apa sih yang firman Tuhan katakan tentang itu. Nah, kita semua pasti punya keluarga, ya, entahkah keluarga kandung atau mungkin kadang mungkin keadaan kita bermacam-macam, mungkin ada yang dengan keluarga angkat atau dengan extended family, keluarga besar atau keluarga tambahan dan lain sebagainya. Nah, kita tuh pasti hidup dikelilingi oleh orang lain di sekitar kita. Nah, saya nggak tahu sambil kita merenungkan ya, berapa dari Anda yang pernah punya good intention atau maksud baik gitu ya untuk orang-orang di sekitar kita. Pastilah ya kita itu punya. Nah, pernahkah Anda mengalami bahwa gini, Anda tuh punya good intention, punya maksud baik, ya, atau kita merasa kita sudah punya good intention, tapi malah ada problem gitu. Atau good intention kita itu tidak diterima dengan baik, atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Saya rasa kita semua pasti pernah mengalami ya kalau hidup bersama dengan orang lain atau menjadi bagian dari sebuah keluarga itu pasti pernah terjadi gitu. Kita punya good intention, kita punya maksud yang baik, tapi ternyata tidak diterima dengan baik atau yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kadang-kadang secara sengaja atau tidak, disadari atau tidak, sesuatu yang datang dari good intention itu bisa keluar sebagai ekspektasi. Gitu. Nah, itu yang akan kita lihat sama-sama hari ini, ekspektasi. Jadi, kadang-kadang sengaja atau tidak, disadari atau tidak, sesuatu yang datang dari good intention bisa kemudian keluar atau tertangkap oleh orang lain itu sebagai ekspektasi. Nah, hari ini di sekitar saya ini sebenarnya ada beberapa barang. Tapi coba Anda bayangkan kalau seandainya saya tuh bawa barang-barang ini, kemudian saya tuh minta Anda untuk bawa gitu. Jadi ini di sini ada botol minum saya, jadi coba minta tolong dibawakan, ya kan? Ada botol minum, ada remote AC di sini, ada bulu mata palsu untuk yang menggunakan, ya. Ada juga hard disk, kemudian ada kartu thank you card, ada label. Ini tolong dibawakan ya, Bapak Ibu. Ada amplop ukuran 110 isinya 100, tolong dibawa. Ada kotak isinya alat-alat tulis. Nah, seandainya Anda memegang semuanya ini kan penuh sekali gitu ya. Nah, barang-barang ini dibawa dulu ya, di dalam imajinasi kita bawa dulu, ya kan? Ekspektasi itu datangnya dari mana? Karena gini, setiap orang pasti diberi oleh Tuhan hopes and dreams and goals, ya kan, harapan, mimpi dan tujuan gitu. Yang mana semuanya itu hal yang baik, karunia dari Tuhan, it's a very good thing. Hanya saja dengan adanya hopes and dreams and goals itu tadi, harapan, impian dan tujuan, secara sengaja atau tidak, disadari atau tidak, itu jadi terbawa menjadi ekspektasi. Ketika kita ada di hubungan, baik di pernikahan, baik di hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang tadi saya berikan kepada Anda, ya kan,
botol minum ini, amplop lah, kemudian bulu mata palsu lah, hard disk dan lain sebagainya. Ini adalah barang-barang yang berguna buat saya. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, berguna buat saya pakai. Itu tapi mungkin Anda yang ngelihat, Anda kayak rempong sekali hidupnya orang satu ini. Gitu ya, barangnya banyak sekali, itu sekitarnya kayak apa? Backgroundnya putih, sekitarnya kayak apa ya bentuknya ya kira-kira. Kok barangnya banyak banget gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, buat saya ini semua berguna, ini semua hal-hal yang sangat baik gitu. Saya bisa pakai. Tapi buat Anda, aduh, ini repot sekali. Kenapa kok semuanya dikasih ke saya? Buat Anda bisa jadi gitu kan? Bapak Ibu Saudara dulu ini apa ini kok ditaruh di sini semua gitu. Ini untuk apa? Gitu. Nah, sehingga gini seringkali yang terjadi antara kita dengan keluarga kita atau dengan orang-orang di sekitar kita adalah dari sudut pandang kita bentuknya adalah harapan, bentuknya adalah mimpi, bentuknya adalah tujuan, ya kan? Bentuknya adalah good intentions gitu. Tapi untuk orang lain, loh, ini apa? Jadi beban, jadi ekspektasi itu tadi yang seolah-olah diletakkan kepada mereka atau bisa jadi kepada kita oleh orang lain, ya kan? Yang kemudian kita pikir ini begitu merepotkan gitu untuk orang-orang di sekitar kita atau mungkin untuk kita karena diberikan oleh orang lain, bentuknya menjadi ekspektasi. Nah, ini yang seringkali bikin ketegangan, bikin friction di dalam hubungan, bikin berantem, bikin konflik gitu kan. Pastilah gitu karena saya sendiri juga mengalami. Aslinya adalah dari hopes and dreams and goals, harapan, impian dan tujuan dan good intention, tapi kemudian menjadi ekspektasi kita terhadap the other person. Nah, karena adanya ekspektasi, hubungan yang seharusnya itu untuk dinikmati malah jadi transaksional. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jadi ngitung, ya kan? Aku sudah gini, kamu harus, wah ini kata-kata harusnya ini, itu aku sudah A, kamu harus B. Itu atau aku sudah ngikutin nih ya cara kamu, maunya kamu. Sekarang giliran kamu ngikutin ya caraku dan mauku dan lain sebagainya. Atau kita mikir, oh kamu pernah salah. Oh oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti next time aku juga harus boleh salah gitu. Nah ini nggak akan ada habisnya. Dan ketika hubungan itu sudah menjadi transaksional, hitung-hitungan, wah ini sudah nggak asik lagi gitu. Pernikahan sudah jadi nggak nyaman, kekeluargaan sudah jadi nggak fun lagi karena semua ngitung gitu dan aduh dramanya banyak sekali gitu. Jadi nanti kita jadi mikir, oh gitu ya, kamu boleh gitu, oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kali ini gue diem nih, kali ini saya diem nih gitu, tapi oh you owe me one gitu. Berarti next time-nya tunggu tanggal mainnya, tunggu pembalasannya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan ada yang bisa mungkin marah, ada yang mungkin ngetrik gitu, ada yang jadi licik, ada yang mungkin jadi harus bohong-bohong dan lain sebagainya, ada yang merasa harus menang adu mulut gitu, aduh rancu sekali gitu. Nah sehingga bagaimana kita bisa menyikapi ini semua gitu karena yaitu tadi kebanyakan kita itu bawa ekspektasi ke dalam setiap hubungan kita disadari atau tidak gitu. Yang belum menikah wah punya pengharapan dan punya impiannya sendiri-sendiri gitu, kemudian atau yang sudah menikah seringkali masih punya ekspektasi dan lain sebagainya atau memasuki apa ya musim kehidupan yang baru punya ekspektasinya. Sebenarnya terjadi banget dalam diri saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini, dulunya itu karena sebenarnya ini datang dari sekali lagi good intention. Ada banyak orang yang karena mungkin sayang sama saya ya. Jadi dulu jauh sebelum saya menikah, orang-orang tuh pada bilang gini, nanti suatu hari ya yang jadi pendampingnya kamu itu harus orang yang luar biasa. Wah, kan doa yang baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus
Karena saya ini perempuan tapi berada di posisi leadership, kemudian dibilang gini, nanti pasangannya juga harus pegang a role of leadership supaya nggak insecure gitu. Jadi yang laki-laki juga harus mimpin gini 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 gini. Semua datang dari intention yang sangat baik, dari dreams and hopes and goals and good intention yang baik buat saya. Tapi kemudian saya menjadikan itu ekspektasi ke suami saya ya, waktu itu kita masih pacaran. Jadi saya expect waktu itu dia harus jadi kepala departemen atau dia harus pegang role of leadership of some kind supaya dia tidak insecure. Kan baik ya tujuannya gitu. It was all good. Tapi menjadi ekspektasi dan akhirnya banyak berantem lah kami waktu awal-awal pacaran karena ekspektasi saya ternyata. Nah, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Petrus itu mencatat seperti ini, kita lihat sama-sama. Di sekitar saya juga ada Alkitab, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya bulu mata palsu dan barang yang tidak penting. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Oke, saya bacakan, kita simak bersama-sama firman Tuhan ini. Dia bilang, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kemudian ini, dan kamu semua, berarti baik yang muda maupun yang tua katanya ya. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, yang bisa kita ingat adalah selama kita berada dalam keluarga, perlu ada kerendahan hati. Selama kita berada dalam keluarga, kita perlu ada dalam kerendahan hati. Oke, sekali lagi saya ulang. Selama kita berada dalam keluarga atau dalam hubungan apapun itu bentuknya, persahabatan, pelayanan, atau kerjasama, atau pekerjaan dan lain sebagainya. Selama kita berada dalam hubungan, kita perlu ada dalam kerendahan hati. Nah, berada dalam kerendahan hati bukan berarti kita lantas mengabaikan hopes and dreams and goals yang kita punya, gitu, pengharapan, impian dan tujuan yang kita punya. Karena kalau kita nggak punya hopes and dreams and goals, maka hidup ini juga nggak akan kemana-mana gitu. Dan saya rasa bukan itu yang Tuhan desainkan untuk kita gitu. Tapi kita juga tidak mungkin mengabaikan kan gitu semua hopes and dreams and goals ini gitu. Tapi hanya berfokus kepada itu akan membuat kita menjadi orang yang selfish dan egois. Makanya Petrus mengingatkan, disinilah pentingnya untuk kita berada dalam kerendahan hati terhadap satu dengan yang lainnya. Gitu, selama kita berada dalam hubungan, kita perlu berada dalam kerendahan hati. Karena rendah hati itu adalah komitmen terhadap respon yang tepat dan respon yang benar. Komitmen kepada kerendahan hati ini nggak mudah gitu, karena kadang kita harus memilih respon-respon yang kita nggak suka gitu, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, tapi dampaknya itu begitu luar biasa. Dan komit kepada kerendahan hati ini akan membuat kita tetap berjalan terus walaupun perasaan kita rasanya ingin berhenti, rasanya ingin marah, rasanya ingin membalas, rasanya ingin. Tapi komit kepada rendah hati membuat kita tidak hanya bergantung kepada perasaan kita, tapi mengajarkan kita untuk memilih respon yang tepat dan respon yang benar. Nah, jadi di cerita saya sendiri, saya juga harus menerima kenyataan yang saya tidak suka. Karena suami saya pekerjaannya dia adalah seorang fotografer, dan dia termasuk TKW, maksudnya tenaga kerja weekend ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau weekend seringkali dia harus bekerja, dan awalnya itu salah satu kekhawatiran saya gitu.
saya berpikir bahwa gimana ya, saya yang adalah seorang pendeta, bekerjanya juga di weekend, biasanya dilihat orang dan kan seharusnya ya bersama-sama, tapi kita nggak selalu bisa bersama-sama gitu. Nah, akhirnya dari segala proses ini yang tentunya tidak mudah dan tidak instan, ya, saya juga belajar dari proses. Saya harus menerima bahwa suami saya mungkin he might not be around on weekends karena dia harus bekerja menafkahi keluarga kami. Waduh, ya kan? Awalnya saya nggak suka karena saya berpikir nanti orang bilang apa, nanti orang ngelihat terus gimana gitu. Tapi kalau kita mau make it work, dan puji Tuhannya waktu itu dia sih ya yang lebih mau untuk make it work, kita harus saling merendahkan keinginan-keinginan, merendahkan ekspektasi-ekspektasi, belajar untuk tidak menuntut, dan belajar itu tadi, walaupun mungkin respon yang harus kita pilih itu respon yang kita tidak terlalu sukai, tapi ya kita bukan hanya bergantung kepada perasaan kita, tapi oleh kerendahan hati dan karena kemurahan Tuhan, kita dimampukan untuk memilih apa yang benar. Gitu. Nah, sehingga kita diingatkan selama kita berada di dalam hubungan, kita juga perlu berada di dalam kerendahan hati. Dan mungkin satu tips yang lain yang lebih praktikal yang bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mengingat bahwa kita dan keluarga kita selalu satu tim. Kita dan keluarga kita selalu satu tim. Always, always, always. Kita dan pasangan, kita dan anak, always one team. Selalu satu tim. Karena nggak jarang orang itu melihat mungkin dalam situasi-situasi tertentu, khususnya waktu lagi ada konflik, lagi ada berantem, kita ngeliatnya, oh kamu gitu ya, oke, kalau kamu boleh gitu, nanti next time-nya aku boleh. Jadi seolah-olah kita lawan mereka. Kayak, oh kamu ngomongnya kayak gitu, kalau kamu ngomongnya boleh gitu, berarti aku harus boleh untuk, wah, seolah-olah, again, kita lawan mereka, padahal itu salah. Karena gini, kalau pasangan kita, anak kita, orang tua kita, anggota keluarga kita, kalau mereka menang, kita ikut menang. Kalau mereka kalah, kita juga ikut kalah. Sama aja sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan kita lawan mereka, tapi justru bersama-sama satu tim. Dan seringkali sebenarnya apa sih? Bukan kita lawan mereka, tapi bersama-sama menghadapi apa? Kadang tipuan-tipuan iblis. Kadang mungkin sikap-sikap yang kurang baik. Kadang mungkin attack yang mungkin sebenarnya datangnya itu dari luar. Kemudian itu ngefek ke atau harus kita hadapi dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ingat bahwa kita dan anggota keluarga kita itu satu tim, always always one team. Tidak pernah kita lawan mereka, tapi bersama-sama menghadapi apapun yang harus dihadapi. Nah, makanya yang dicatat tadi oleh Petrus, dia bilang bahwa kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Di dalam bahasa Inggris kan dikatakan clothe yourselves, all of you, with humility. Jadi clothe yourselves. Seperti orang tuh kayak mengenakan sesuatu. Ya kan, seperti kita mengenakan kaos ini. Atau mungkin kita mengenakan jaket, mengenakan scarf, atau apapun itu. Mengenakan sesuatu atas diri kita. Sehingga clothing ourselves dengan sengaja, deliberately meletakkan kerendahan hati antar satu sama lain. Nah, sehingga kerendahan hati ini memang bukan sesuatu yang otomatis langsung bisa terjadi gitu, tapi kerendahan hati ini seperti yang dikatakan oleh Petrus, sesuatu yang harus dengan sengaja memang kita lakukan, kita pilih dan kita kenakan dalam keseharian kita. Nah, sehingga kalau kita tuh punya hopes and dreams and goals dan harapan yang terbaik dan good intention, marilah kita bawa itu semua dengan kerendahan hati, dengan kebesaran hati, menyadari bahwa kita juga bukan orang yang paling tahu segalanya, ya kan? Dan seringkali yes we mean well, ya kan, maksudnya itu baik gitu, tapi
kadang-kadang juga perlu ngecek sih gitu, apakah maksud yang baik ini memang sesuai dengan rencana Tuhan untuk gambaran yang lebih besar. Nah, kalau kita menghadapi ekspektasi, ya kan, atau mungkin kita yang kena ekspektasinya orang lain, sama halnya Petrus mengingatkan, kenakanlah kerendahan hati dan kebesaran hati. Nah, sehingga kita juga bisa mengingat selama kita berada di dalam hubungan, di dalam keluarga, kita juga harus memilih untuk berada di dalam kerendahan hati. Kita boleh berdoa bersama-sama. Kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan hari ini dan reminder untuk kami semuanya, termasuk hamba-Mu ya Tuhan, di hari ini bahwa selama kami berada dalam sebuah hubungan, kami juga perlu berada dalam kerendahan hati. Mungkin kecenderungan kami sebagai manusia nggak akan otomatis kami memilih untuk rendah hati, karena kecenderungan diri kami adalah kami mau apa yang kami mau, itu yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan, oleh anugerah-Mu dan oleh kekuatan Tuhan, Engkau yang memampukan kami, seperti nasihat firman Tuhan yang mengatakan untuk kami mengenakannya dalam diri kami masing-masing, untuk kami boleh memilihnya dalam setiap keseharian kami, untuk kami memilih kerendahan hati. Dan seberapapun baik intention atau maksud atau ekspektasi yang Tuhan izinkan untuk kami punya, harapan, mimpi, cita-cita yang Tuhan izinkan untuk ada dan timbul dalam hati dan pikiran kami, kiranya semuanya itu boleh terjemahkan untuk orang-orang sekitar kami bukan sebagai ekspektasi atau tuntutan, tapi lewat sikap kami Tuhan, kami boleh menyampaikannya dengan cara yang terbaik, untuk supaya ini bukan malah menjadi sandungan atau menjadi sumber konflik, tapi ini justru boleh menjadi pemicu untuk setiap relationship di sekitar kami menjadi lebih baik lagi dan menjadi semakin serupa dengan Yesus saja. Berikan kami terus hikmat ya Tuhan, berikan kami terus kata-kata dan pilihan kata yang terbaik dan cara penyampaian yang terbaik dalam keseharian kami masing-masing dengan keluarga, dengan relationship di sekitar kami Tuhan, supaya setiap maksud yang ada itu boleh tersampaikan dengan baik, dan relationship yang ada bukan justru makin mengalami penurunan, tapi justru nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat setiap hubungan kami dan lewat pilihan kata-kata kami, lewat sikap kami, lewat attitude kami ya Tuhan. Aku berdoa memberkati setiap relationship yang ada, baik hubungan pernikahan, hubungan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara, hubungan persahabatan, hubungan pelayanan, dan lain sebagainya Tuhan, yang terrepresentasikan oleh hidup kami masing-masing di hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus ada, cinta yang dari Tuhan terus membanjiri dan menjadi dasar dari setiap hubungan yang ada, dan biarlah kami semua dan sikap kami boleh terus dibentuk untuk semakin menjadi serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.